Perkenalkan, nama saya Kristo Prasanda Saputra. Di sini saya akan mendemonstrasikan cara kerja dari fungsi-fungsi yang ada pada program kelompok saya, kelompok 8 kelas Daspro 5. Di sini sudah ada file-file berisikan daftar username, password, dan lain-lainnya. Maka kita akan mencoba untuk sign up. Akan keluar tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini dihasilkan oleh fungsi load. Fungsi load digunakan untuk membuka file-file yang akan digunakan untuk kemudian diubah menjadi array. Fungsi load bisa mengeluarkan error apabila file yang dimasukkan salah. Dapat dilihat di sini bahwa terdapat error yang dihasilkan dari salah nama. Nah, di sini kita sudah memasukkan nama-nama file yang akan digunakan dengan benar. Tidak ada keluaran berupa error. Untuk sign up, kita memerlukan diri kita sebagai admin untuk mendaftar. Di sini dapat dilihat bahwa password yang dimasukkan salah. Maka kita akan diminta untuk memasukkan ulang username dan password. Dan bila saya sudah memasukkan password dan username secara benar, maka kita dapat masuk. Saya akan mendaftarkan diri saya sendiri dengan menggunakan fungsi sign up. Nah, di sini saya sudah akan mendaftarkan username ITB. Mari kita coba. Sini kita sudah berhasil mendaftarkan pemain ITB. Mari kita coba sign up lagi dengan username yang sudah tersedia. Kita tadi kan sudah mendaftar username dengan nama ITB. Kita dapat lihat di sini bahwa username sudah terdaftar. Kita ulang berpuluh-puluh kali juga tidak akan berubah. Kita coba menggunakan username baru seperti maka kita bisa mendaftarkan username dengan nama yang baru. Kita sudah sign up. Maka karena fungsi load tadi mengubah dari file CSV yang kita masukkan tadi menjadi array, kita mesti menyimpan array itu ke dalam file kembali. Maka kita dapat menggunakan fungsi save. Kita memasukkan fungsi save, menggunakan fungsi save, lalu kita diperlukan untuk memasukkan file dengan nama yang benar. Apabila nama file salah, maka akan terbentuk file baru yang mengandung data-data baru. Tetapi file lama akan tetap mengandung data-data yang lama karena fungsi save hanya menyimpan data ke file yang sudah ditujukan saat dimasukkan inputnya. Mari kita simpan dengan nama yang benar. Nah, di sini kita sudah memasukkan dengan benar. Mari kita coba melanjutkan proses. Nah, di sini ada output berupa tulisan sukses. Lalu kita bisa lanjut. Sini kita sudah lihat ada dua baris baru, yaitu ITB dan Institut Teknologi Bandung. Perhatikan bahwa tadi untuk ITB kita memasukkan passwordnya adalah terbaik. Tapi di sini password bukan terbaik tulisannya, tapi merupakan kode-kode yang aneh. Kode-kode aneh ini dibentuk dari fungsi obfuscator. Mari kita coba lihat kegunaan dari fungsi obfuscator. Fungsi ini digunakan untuk menyamarkan password seperti yang kita gunakan tadi. Passwordnya adalah terbaik. Maka keluaran password yang akan dihasilkan setelah fungsi ini adalah ini. Kita akan mencoba memasukkan username yang sudah kita daftarkan tadi, TB. Nah, kita coba masukkan password ini. Maka password akan salah karena yang kita daftarkan tadi bukan password ini tentu saja. Tapi password yang kita gunakan adalah terbaik. Baru kita bisa masuk. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ida Bagus Raditya Vanindra Mahaputra, NIM 105191045. Nah, di sini aku akan menjelaskan fungsi 05 sampai 08 serta fungsi bonus 2. Nah, pertama kita akan coba fungsi cari pemain dulu. Nah, tapi kalau untuk cari pemain hanya bisa dilakukan oleh admin. Jadi di sini keadaannya sudah login sebagai admin. Kita coba cari pemain. Kita masukkan yang belum terdaftar dulu deh. Kita misalnya masukkan Bowo Ganteng gitu, nggak ada. Nah, itu karena kita ngelihat array user yang udah di load gitu.
Sekarang kita coba cari yang ada. Sana kita masukkan Astrada deh, Aas ganteng. Oke, sekarang aku mau coba cari wahana dulu. Aku mau cari yang dewasa dan yang tanpa batasan. No, ada banyak. Oke, aku mau coba mau beli wahana yang umurnya buat dewasa tapi nggak ada batasan umur. Batasan tinggi. Nah, aku mau beli kira-kira panjat tebing deh, PTB 208. Sekarang kita mau coba beli tiket. Beli tiket. Nah, ini ada sesuai nih, ada file wahananya, PTB. Nah, ini PTB 208, kita coba deh beli. PTB 208. Masukkan tanggal hari ini 25 April 2020. Tiket ini beli, gua mau beli satu aja deh. Oke. Udah kebeli satu. Nah, kita coba pakai tiketnya. Tapi di sini kita coba masukin ID wahana yang salah deh. Kita masukin SPA 308. Ceritanya aku nggak punya tiket ini ya. Tiket yang gunakan kita pakai 90. Nah, tiket Anda tidak valid di sistem kami. Karena pertama kita nggak punya tiket itu dan mungkin jumlahnya tidak sebanyak itu. Terus kita coba pakai tiket yang kita punya jelas. PTB 208, kita masukkan tanggalnya 25. Ini tiket yang gunakan satu deh. Nah, terima kasih telah bermain gitu. Sekarang kita coba save dulu. Kita mau lihat perubahan di file CSV-nya. Oke. Kita lihat pembelian. Di sini aku sempat beli tadi ya, PTB 208 sejumlah 1 tiket gitu. Di array tiket juga ini kepemilikan tiket karena tadi kita sudah sempat pakai. Jadi di sini kepemilikan tiket kita berubah jadi 0. Gitu. Di penggunaan sudah jelas pas tanggal segini aku menggunakan 1 tiket di wahana panjat tebing tadi gitu. Oke, sekarang kita coba buat golden account. Kita login as admin karena yang bisa upgrade account admin. Oke, kita mau coba upgrade account. Jadi kita fungsi 3. Aku mau coba upgrade account yang sudah di-upgrade dulu. Aku udah di-upgrade ceritanya. Jadi aku coba username aku. Ternyata udah di-upgrade. Jadi bilangnya akunnya telah di-upgrade sebelumnya. Nah, sekarang kita masukin username yang belum di-upgrade akunnya. Dan itu adalah username-nya Chandra, masih pemain. Kita masukkan username-nya Chance. Nah, akun telah di-upgrade. Oke, setelah kita save, harusnya statusnya sudah berubah jadi golden dan saldonya sudah berkurang jadi 0 rupiah. Nama saya Rehan Sutrada Fatur Rahman, NIM 165192225. Dan selanjutnya adalah fungsi 9, yaitu fungsi refund. Jadi di sini akan didemokan bahwa akan merefund tiket dari atas nama username AAS12. Dan sebelumnya saya akan melihat bahwa di sini username AAS12 itu saldonya adalah 0 dan kemudian di sini kosong, belum ada laporannya. Jadi pertama kita login ke akun, masuk ke akunnya terlebih dahulu, kemudian kita panggil fungsi refund dan masukkan ID-nya yaitu RLC208, masukkan tanggal dan juga jumlah tiket yang di refund. Misalkan kita ingin merefund 2 tiket. Oke, kemudian kita save. Nah, setelah di save, di sini kita lihat bahwa jumlah tiketnya berkurang, kemudian saldo di CSV-nya bertambah, kemudian penulisannya di sini ditulis di refund.csv. Namun ada kondisi selanjutnya, yaitu jika tiketnya tidak mencukupi atau tidak terdapat tiket. Di sini misalkan kita ingin merefund 2 tiket, seharusnya hanya ada 1 tiket, maka akan mengirimkan pesan kesalahan yaitu Anda tidak memiliki tiket terkait. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi 10, yaitu kritik saran. Di sini username-nya masih sama yaitu AS12. Kemudian misalkan kita ingin menulis kritik dan saran. Misalkan ID wahananya RLC208, tanggal ya kita masukkan tanggal yang sama saja. Terus kritik sarannya itu mantap. Oke. Dan saat kita save, maka
Ya, di sini akan ditambah. Oke, fungsi selanjutnya adalah fungsi 11, yaitu fungsi melihat laporan. Jadi di sini ada file kritiksaran.csv, kita lihat di sini masih acak urutannya, dan kemudian nanti akan diurutkan berdasarkan ID wahana. Jadi fungsi ini hanya dapat dijalankan oleh admin. Jadi pertama kita masuk ke akun admin terlebih dahulu, dan kemudian ini ada lihat kritik dan saran. Jadi paling atas adalah P, dan ya ini udah terurut berdasarkan abjad dari ID wahana. Kemudian alternatif dari fungsi lihat laporan, kondisi apabila di sini tidak terdapat laporan kritik saran. Apabila kita melihat kritik saran, maka dia akan menulis pesan kesalahan, yaitu tidak terdapat kritik dan saran. Fungsi selanjutnya, fungsi 12 adalah tambah wahana. Nah, misalkan kita mau menambah wahana baru. Nah, misalkan KLM 108, namanya kolam renang, harga tiketnya ya 20.000, semua umur tanpa batasan. Oke. Wahana telah ditambahkan. Setelah kita jalankan fungsi save, maka dia akan ke paling bawah. Fungsi bonus 3, yaitu base wahana. Jadi fungsi ini hanya dapat dijalankan oleh admin. Jadi pertama kita masuk ke admin dulu, ini ada fungsi base wahana. Kemudian ini adalah berdasarkan pembedaan.csv. Jadi kalau berdasarkan ini bahwa wahana base wahana adalah RLC208, coba kita lihat, dia akan menampilkan seperti ini. Bersama saya di sini Siddhartha Prastia, NIM 165-19405. Di sini saya akan membahas mengenai list fungsi 13 sampai 16 dan fungsi bonus 4. Untuk memulai kita akan melihat fungsi top up, tapi pertama-tama kita masuk dulu menjadi admin karena hanya admin yang bisa untuk top up. Nah, di sini kita top up nomor 6. Pertama-tama kita masukkan username yang tidak terdaftar, yaitu misalkan kita masukkan yaitu user 100.000. Maka akan muncul pesan kesalahan, silakan masukkan ulang. Sekarang kita masukkan username yang telah terdaftar, kita masukkan saldonya 100.000, maka akan muncul top up berhasil, saldo nama pemain menjadi sekian. Kemudian kedua, kita ingin melihat riwayat wahana. Di sini riwayat wahana, kita masukkan pertama-tama wahana yang tidak ada, contohnya KKA 208. Maka akan muncul riwayat tidak ditemukan. Kalau misalnya kita memasukkan yang ada, contoh di sini RLC 208, maka akan muncul riwayat, nama, tanggal, dan tiket pemain. Kemudian kita ingin lihat tiket pemain. Kita masukkan username tiket pemain tersebut, dan akan muncul riwayat-riwayat tiket yang telah dibeli dan masih dimiliki oleh user tersebut. Kemudian kita exit. Exit di sini akan ditanyakan apakah kita ingin menge-save semua hal yang telah kita lakukan tadi atau tidak. Contohnya di sini kita pilih yes, maka kita akan disuruh memasukkan file. Nah, kemudian kita akan kembali lagi ke halaman login. Nah, bagaimana kalau misalnya kita exitnya kita pilih no. Oke, kita masuk lagi sebagai admin contohnya, dan kita melakukan pendaftaran. Maka kemudian kita ingin exit, tapi kita tidak melakukan save. Di sini kita pilih end. Maka Anda telah keluar dari permainan. Kemudian kita ingin login lagi sebagai orang atau user yang kita daftarkan tadi. Maka akan muncul pesan kesalahan. Sekarang kita ingin laporan kehilangan. Misalkan kita beli tiket di sini, kan 2 contohnya. Selamat bersenang-senang. Kemudian kita lapor kehilangan, dan di sini kita masukkan lagi username-nya terlebih dahulu. Kita masukkan tanggal kehilangannya, dan kita masukkan ID wahananya, yaitu SPA 308. Jumlah tiket yang dihilangkan kita masukkan 1. Laporan kehilangan tiket Anda telah direkam. Kemudian kita lakukan save. Kemudian kita lihat di CSV-nya, kita lihat di bagian kehilangan, maka akan muncul username, ID wahana tadi yaitu SPA 308, tanggal kehilangan, serta jumlah kehilangannya. Dan sekarang kita lihat di kepemilikan tiket, yang dari tadi kita beli 2, ternyata di sini tersisa 1 karena sudah hilang 1 tadi.